Football News Live 15 Maret 2024 akan hadir dengan berita terhangat mulai dari Maurizio Sarri yang meninggalkan Lazio secara resmi sampai ada preview dari Inter Milan melawan Napoli. Apa saja yang lain, mari kita saksikan bersama. Maurizio Sarri resmi meninggalkan Lazio setelah memberikan surat pengunduran dirinya ke Presiden Sarri setelah menelan kekalahan dari Udinese. Sarri yang mengumpulkan semua pemain dan stafnya sebelum mengundurkan diri nampak sudah bulat dan keputusannya yang menganggap bahwa semua komponen di Lazio tidak lagi berjalan di visi yang sama dengan Sarri. Giovanni Martusciello, asisten Sarri sebelumnya, akan menjadi pelatih Lazio sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan sejumlah nama pengganti yaitu mulai dari Igor Tudor, Miroslav Klose sampai Lionel Scaloni jadi nama kuat menggantikan Sarri di akhir musim nanti. Javier Mascherano menjadi pemain dengan catatan unik dibanding pemain sepak bola lain di mana penampilan perdananya sebagai pemain profesional malah dicatatkan Mascherano saat membela timnas Argentina, bukan di level klub yang dibela saat itu, River Plate. Hal ini begitu unik di mana Mascherano saat itu memang diketahui sangat berbakat. Bahkan pemanggilan timnas saat itu dilakukan tanpa ada catatan penampilan Mascherano satu kali pun. Euro 2024 sebentar lagi akan tersaji di pertengahan tahun ini. Sejumlah negara yang akan berpartisipasi berharap mampu mengangkat trofi bergengsi satu ini. Apalagi Euro tercatat sering menghasilkan juara-juara kejutan. Selama turnamen ini ada, tidak seperti Piala Dunia yang cenderung dikuasai oleh negara-negara besar. Boleh kita ingat perjuangan Yunani dalam meraih juara Euro 2004 yang begitu fenomenal sampai Denmark yang pada 1992 menjadi juara dengan sedikit keberuntungan mereka. Bagaimana dengan 2024 nanti? Apakah ada peluang tim seperti Yunani mampu memberi kejutan baru? Mari kita bahas. Pertama, meski peluang tersebut tetap ada di mana sepak bola merupakan olahraga yang penuh kejutan karena mengandalkan kolektivitas individunya. Namun hal itu sangat sulit diwujudkan. Boleh dibilang menjadi sebuah anomali dalam sepak bola. Negara kecil seperti Yunani yang mampu menjadi juara di 2004 lalu memang merupakan capaian fantastis yang mungkin tidak akan kita temukan lagi dalam waktu dekat. Kedua, sistem sepak bola saat ini yang mulai berubah membuat kejutan-kejutan seperti Yunani akan semakin sulit terwujud. Bagaimana tidak? Melihat penampilan menyerang menjadi poros dan hampir setiap tim di dunia, bahkan Italia yang dikenal sebagai negara bertahan terbaik menjadi juara di Euro 2020 dengan permainan menyerang mereka. Strategi ini akan sulit diterapkan jika negara kecil seperti Yunani di 2004 lalu menerapkan sistem seperti ini, di mana mereka dikenal dengan pertahanan kokoh mereka saat itu, sembari menunggu kelengahan dari musuh. Yang berarti hal ini akan sangat bisa terjadi jika keberuntungan datang serta peluang memanfaatkan kesalahan lawan menjadi senjata. Dan tentu hal ini tidak mustahil namun juga sangatlah sulit untuk terus bermain dengan cara seperti ini, apalagi dengan komposisi skuad mereka dalam mengarungi pada jadwal turnamen. Terakhir, faktor mental dan motivasi pemain dari negara kecil biasanya tidak sebaik negara besar yang sudah terbiasa menjuarai turnamen, atau bisa kita kenal dengan DNA sepak bola. Hal ini bisa saja terpatahkan, di mana kejutan masih mungkin terjadi apalagi melihat kesenjangan skuad antar negara besar dan kecil mulai berkurang dari waktu ke waktu dan mungkin saja Yunani baru akan muncul di 2024 nanti. Inter Milan akan menjamu Napoli di lanjutan Serie A pekan 29 akhir minggu ini. Dengan motivasi tinggi, Inter Milan yang telah mengantongi 10 kemenangan beruntun di Liga tentu tidak akan melepaskan laga ini, di mana Napoli juga dalam performa inkonsistensi mereka. Inter Milan terpojok dari pesaing mereka di klasemen yaitu AC Milan. Dengan 16 poin diyakini mampu menambah lumbung poin kali ini, apalagi bermain di depan tifosi mereka sendiri. Dikdaya Inter Milan tidak hanya di kemenangan mereka yang terus diraih, namun pertahanan mereka yang begitu kokoh dan sampai 28 pertandingan ini berlangsung, tim asuhan Inzaghi ini baru hanya kebobolan 13 gol saja di Liga. Sedangkan Napoli yang mulai masih belum menemukan ritme permainan terbaik mereka. Seperti musim lalu, nampak masih akan mengandalkan duo Kvaratskhelia dan Osimhen dalam mencari perlawanan melawan Inter Milan nanti. Prediksi 70-30 untuk kemenangan Inter Milan dirasa sangat fair dengan selisih 2 gol. Dirasa bukan hal yang sulit diwujudkan melihat motivasi Inter Milan yang sedang tinggi-tingginya. Dan bisa jadi pertandingan ini merupakan pertandingan penyerahan gelar Serie A dari sang juara bertahan ke juara baru.
Barcelona dikabarkan ngebet mendatangkan Mason Greenwood dari MU dipinjamkan ke Getafe musim ini. Bahkan perwakilan Barcelona melalui sang direktur olahraga mereka, Deco, dikabarkan terlihat mengunjungi kota Manchester demi memuluskan rencana transfer mereka ini. Joshua Kimmich dikabarkan siap meninggalkan Bayern Munchen di kontrak yang tersisa 18 bulan lagi. MU dikatakan menjadi peminat utama sang pemain dan Bayern siap mendengar tawaran dari setan merah. Nicolo Zaniolo tampak tidak dipermanenkan oleh Aston Villa selepas permainan buruknya musim ini. Galatasaray pun selaku klub permanen Zaniolo nampak tidak keberatan untuk melepas sang winger yang ingin kembali ke Serie A dengan bandrol 20 juta euro. Juventus, AC Milan sampai Lazio dikabarkan berminat terhadap sang winger. Sekian Football News Live pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.